Halo Bapak Ibu, selamat ya. Bapak Ibu telah menunjukkan konsistensi di dalam belajar dengan melanjutkan misi pembelajaran ini. Nah, kita telah sampai di pembahasan kedua dalam materi membangun kejelasan pembelajaran Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah coba mengkomunikasikan gambaran besar dari pembelajaran kepada siswa-siswi di kelas? Semoga Bapak Ibu dapat merasakan keefektifan dari strategi tersebut ya. Nah, selain memberikan gambaran besar dari pembelajaran, ada dua strategi lainnya yang akan kita bahas di video kita kali ini, agar Bapak Ibu semakin hebat dalam memberikan kejelasan pembelajaran di dalam kelas. Tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita simak pembahasannya. Setelah siswa-siswi kita memahami gambaran besar dari apa yang akan mereka pelajari, tentunya hal terpenting berikutnya adalah bagaimana materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan kita menyajikan informasi. Terdapat dua strategi penting yang berhubungan dengan kemampuan menyajikan informasi, yakni pemilihan teknik untuk menjelaskan materi pelajaran dan penggunaan bahasa yang baik dalam pengajaran. Saya yakin Bapak Ibu telah mencoba berbagai macam teknik dalam menjelaskan materi pelajaran di kelas. Memang banyak sekali teknik yang dapat dipakai Bapak Ibu. Berbagai teknik juga telah dijelaskan pada misi pembelajaran kita sebelumnya. Misalnya, Bapak Ibu dapat menggunakan teknik analogi untuk membantu siswa menghubungkan konsep yang baru dengan hal yang telah mereka ketahui. Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik model, yakni menggunakan benda yang dapat dilihat bahkan disentuh oleh siswa dan dapat mewakili suatu konsep pembelajaran. Seperti penggunaan permen yang dimasukkan ke dalam beberapa plastik sebagai model atau alat peraga di dalam menjelaskan operasi perkalian. Teknik yang lain seperti membuat peta konsep, diagram, atau bagan untuk membantu siswa menghubungkan satu konsep penting dengan konsep penting lainnya. Nah, hal terpenting dari pemilihan teknik mengajar adalah apakah variasi teknik tersebut dapat mengakomodasi modalitas atau gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa. Sebisa mungkin teknik yang kita pilih bisa mengakomodasi siswa dengan gaya visual, auditori, maupun kinestetik. Bapak Ibu, kemampuan menyajikan informasi juga tergambar dari gaya berbicara kita yang digunakan di dalam kelas. Coba bayangkan, jika seorang guru menyampaikan informasi di kelas seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pola angka. Sebelum kita sampai pada topik utama dari pembelajaran ini, kita perlu meninjau empat konsep prasyarat. Nah, ide pertama, maksud Bapak, konsep pertama yang perlu kalian perhatikan adalah bilangan positif. Maksud saya bilangan bulat positif. Anak-anak, ini mungkin akan membantu kalian untuk memahami sedikit lebih banyak tentang materi itu. Apakah ada kejelasan dari informasi yang disampaikan oleh guru tersebut, Bapak Ibu? Saya rasa siswa akan kesulitan menangkap maksud dari guru tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat banyak sekali pengulangan kata, kesalahan penyebutan, dan jeda di dalam menyampaikan informasi. Selain itu terdapat banyak ketidakpastian juga yang tergambar dari ucapan guru tersebut, seperti penggunaan kata mungkin dan sedikit banyak. Penggunaan kata seperti yang kita semua telah ketahui juga sering menimbulkan kebingungan pada siswa Bapak Ibu. Gaya berbicara guru memang perlu memenuhi kriteria minimum tertentu untuk aspek pilihan kata, pengucapan, intonasi, dan tata bahasa agar siswa dapat memahami apa yang Bapak Ibu katakan. Nah, untuk memiliki kejelasan dalam penyampaian informasi ini, memang solusinya adalah perbanyak jam terbang di dalam berbicara di depan umum, serta meminta evaluasi dari siswa atau rekan kerja kita. Selain itu kita juga bisa merefleksikan dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah berbicara dengan siswa dengan menggunakan gaya bicara yang dapat mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran? Selain menyampaikan informasi yang jelas, kita juga perlu menciptakan keterlibatan mental pada siswa-siswi kita.
Seringkali kita sebagai guru menganggap siswa memahami maksud kita, padahal kita tidak melibatkan mental mereka untuk memahami maksud kita tersebut. Sehingga kita seperti bermain tebak-menebak apa yang ada di pikiran kita dengan siswa-siswi kita. Artinya keterlibatan mental menjadi sangat penting di dalam membangun kejelasan pembelajaran. Keterlibatan mental dapat diciptakan dengan memberikan kejelasan di dalam melontarkan pertanyaan, memberikan instruksi atau arahan tugas, serta menggunakan referensi yang tepat pada topik pembicaraan. Pernahkah Bapak Ibu melontarkan suatu pertanyaan di dalam kelas, kemudian seluruh siswa terdiam dan tidak ada satupun yang dapat menjawab? Terkadang hal tersebut terjadi bukan karena siswa tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, Bapak Ibu. Namun karena siswa tidak mengerti maksud dari pertanyaan kita. Oleh karena itu dalam melontarkan pertanyaan, kita perlu dapat menjelaskan mengapa pertanyaan tersebut dilontarkan dan ke arah mana maksud dari pertanyaan tersebut. Sehingga mental siswa terlibat di dalam mengikuti arah pertanyaan kita. Guru juga sering memberikan arahan siswa untuk mengerjakan tugas, tetapi secara tidak sengaja meninggalkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, guru meminta siswa mengoreksi kalimat-kalimat pada soal, namun tidak menjelaskan apakah siswa perlu menyalin ulang seluruh kalimat dengan susunan yang benar atau sebatas menyilang kata yang tidak pada tempatnya. Ini sering sekali terjadi ketika guru membuat asumsi bahwa para siswa sudah paham langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, siswa yang belum memahami langkah-langkah yang harus ia lakukan akan kebingungan atau mengerjakan tugas secara tidak efektif. Selain itu, dalam menjelaskan suatu materi, kita mungkin pernah menggunakan istilah tertentu atau acuan berupa perkataan dari suatu tokoh, sebuah ide, ataupun acuan dari suatu kejadian bersejarah yang dimaksudkan untuk memperjelas materi pelajaran. Sayangnya, terkadang siswa tidak memiliki dasar pemahaman dari istilah atau acuan yang kita gunakan tersebut. Alih-alih membantu siswa mengerti materi pembelajaran, acuan yang tidak dimengerti oleh siswa itu hanya akan membingungkan mereka. Hal ini dapat menghasilkan pembelajaran yang tidak efektif. Karena siswa akan berusaha keras memikirkan hubungan antara acuan yang kita pakai dengan materi yang kita sedang sampaikan. Dan ini membuat mereka kehilangan fokus pada apa yang sedang dibahas di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus selalu berhati-hati terhadap istilah serta acuan yang kita gunakan. Kita juga dapat menjelaskannya di saat itu juga, jika siswa terlihat tidak mengerti acuan yang kita gunakan tersebut. Hal terakhir yang dapat kita lakukan untuk menciptakan keterlibatan mental adalah dengan sengaja membuat koneksi kognitif pada mental siswa kita. Untuk melakukan hal tersebut, guru dapat menunjukkan kemiripan antara materi pelajaran yang akan dipelajari dengan materi yang sudah pernah dipelajari. Misalnya, guru memulai topik operasi pembagian di dalam matematika dengan terlebih dahulu memperlihatkan kemiripan operasi pembagian dan perkalian yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Atau kita juga dapat meminta siswa membuat analisa persamaan dan perbedaan dari 2 atau lebih materi yang baru saja dipelajari. Sebagai contoh, guru menjelaskan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagian. Lalu sebagai kesimpulannya, guru menugaskan siswa membuat bagan persamaan dan perbedaan antara 2 operasi matematis tersebut. Dengan demikian, siswa akan terlibat secara aktif membuat koneksi kognitif pada mentalnya masing-masing. Kita juga dapat melontarkan pertanyaan mengenai bagaimana mereka dapat mengaplikasikan materi yang baru saja dipelajari pada konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bertanya, bagaimana kamu menggunakan pengetahuan tentang luas dan keliling pada rumah atau kamar tidur kamu? Nah, hal ini akan mempermudah mereka memahami materi yang kita sampaikan dengan lebih jelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak sekali ya strategi yang dapat kita gunakan untuk membangun kejelasan pembelajaran di dalam kelas. Semoga strategi tersebut dapat mulai Bapak Ibu aplikasikan di kelas masing-masing. Nah, untuk menutup topik kita kali ini,
kita akan meninjau satu lagi kemampuan yang sangat penting di dalam membangun kejelasan pembelajaran. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Silakan langsung disimak pada video pembelajaran selanjutnya.